Hari ini Polda DIY akan menyampaikan pengungkapan tindak pidana cyber yang modusnya adalah mengaku sebagai customer service bank. Nanti Pak Dirkrim Sus akan menjelaskan tentang tindak pidana ini. Kemudian juga nanti dari Ibu Wani juga akan menyampaikan, karena ini berkaitan dengan aplikasi yang ada di Bank Sentral Asia, serta pesan-pesan kepada masyarakat yang juga nanti akan disampaikan oleh Pak Dirkrim Sus dan juga Ibu Wani. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Dirkrim Sus, silakan. Baik, terima kasih Pak Kabitumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang kami hormati dan yang kami cintai, kemudian juga yang kami hormati perwakilan dari BCA, ada Ibu Wani Sabu, Executive Vice President Sentral Layanan Digital PT BCA, dan juga hadir juga di sini ada Pak Yanwar Saputra sebagai kepala bagian legal untuk di PT Bank BCA. Kami menjelaskan kasus ini sebenarnya sering sudah ditemukan, tetapi ini yang untuk di Polda DIY cukup besar jumlah kerugiannya, mengaku sebagai customer service bank. Jadi ini metodenya kita kenal dengan nama social engineering. Social engineering adalah pelaku mencoba melakukan bujuk rayu, intinya bujuk rayu, menyamar, kemudian menelpon korban yang targetnya dilakukan secara acak. Jadi pelaku hanya menduga-duga ini punya rekening atau tidak dan sebagainya. Nah, kemudian setelah data didapatkan, jadi pada tanggal 10 September 2021, kejadiannya baru berapa minggu yang lalu, di bulan September, itu saudari PS, jadi kami korban, kami inisialkan. Saat itu dia sedang mengantar keluarganya berobat di salah satu rumah sakit. Tiba-tiba ada nomor telepon +1 501 289 3989. Jadi depannya bukan +62 atau menggunakan kode yang biasa dipergunakan dari pihak perbankan. Orang ini pelaku mengaku sebagai customer service dari Bank BCA, dan dia menanyakan apakah korban memiliki rekening di Bank BCA. Dijawab dengan polos ya, dan akhirnya ada salah satu aplikasi yang dinamakan My BCA. Pada saat itu fiturnya dikatakan ada untuk melakukan perbaikan dan top up dengan diminta biaya sejumlah sekian dan sebagainya. Tidak lama kemudian muncul di dalam kode SMS bahwa adanya permintaan one time password. Nah ini one time password OTP atau kode akses untuk password. Nah ini yang dimiliki oleh setiap sebuah aplikasi, di mana aplikasi tersebut nantinya bisa diakses atau tidak berdasarkan otorisasi. Jadi kode otorisasi namanya, kode OTP. Nah, dibujuk rayu terus sampai dengan 3 kali. Akhirnya korban, karena memang situasinya juga sedang panik, yang bersangkutan sedang mengantarkan keluarga ke rumah sakit, ditransfer posisi pesan itu, kode OTP-nya, ke handphone pelaku yang tadi +1. Nah, di sini tidak lama kemudian, hanya selang beberapa jam, sudah terjadi transaksi pemberitahuan ke dalam kode SMS-nya bahwa transaksi keuangan sudah berhasil. Jadi pelaku memang sudah membaca dan mengetahui bahwa kelemahan daripada korban karena sudah mengirimkan tadi kode passwordnya atau kode OTP-nya. Langkah-langkah yang kita lakukan setelah kita menerima laporan, kami melakukan kerjasama melibatkan Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya, karena di dalam butuh kita laboratorium digital forensik yang ada di sana. Kemudian juga kami bekerja sama dengan Polres Oki di Sumatera Selatan. Jadi Kasubdit Cyber bersama Pak Wadir langsung melakukan
penyelidikan ke lapangan di daerah Tulung Selapan. Di daerah Tulung Selapan, kemudian kita berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan satu orang tersangka dengan inisial LG. Ya, jadi inisial LG, dan ada 2 yang sekarang masih kita tetapkan di dalam daftar pencarian orang. Nah, peranan LG sendiri itu bukan orang yang melakukan menelpon, tetapi dia hanya bertugas untuk mengeksekusi seluruh transaksi yang sudah masuk dari rekening korban. Oleh tersangka LG, dia bertugas untuk mentransfer kembali ke beberapa rekening yang sudah disiapkan, dan juga dia melakukan pemotongan-pemotongan atas fee yang diterima dari 2 tersangka yang lain. Nah, 2 tersangka yang lain ini masih kita lakukan pengejaran sampai dengan saat ini. Mungkin itu Pak Kadif Mas yang bisa kami sampaikan. Perlu saya tambahkan supaya nggak usah bertanya-tanya rekan-rekan. Barang buktinya saya bacakan 6 buah telepon genggam yang dipakai tersangka LG untuk berkomunikasi, kemudian 8 buah ATM termasuk rekening atas nama LG, 1 unit mobil dari hasil melakukan tindak pidana peretasan, kemudian sejumlah dokumen pendukung. Kemudian pasal yang dicatatkan adalah pasal 46 junto pasal 30 dan atau pasal 48 junto pasal 32 dan atau pasal 51 junto pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 3 dan atau pasal 4 dan atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi terhadap tersangka ini kita coba beberapa pasal yang menjerat yang bersangkutan. Yang pertama, apakah komplotan ini melibatkan orang yang pernah kerja di bank atau orang bank sehingga dia bisa tahu betul model ini gitu. Yang kedua, tadi kan dikatakan ada korban harus dirayu sampai 3 kali untuk kemudian baru menyerahkan OTP-nya kan. Nah itu apa rayuan pada waktu itu sehingga akhirnya korban mau menyerahkan OTP-nya. Yang ketiga, kerugiannya berapa Pak untuk korban? Social engineering. Nanti dilengkapi oleh Kasubdit Cyber. Untuk pertanyaan pertama Pak, tidak ada. Jadi tidak ada keterlibatan dari pihak PT BCA dalam hal ini, baik orang dalam maupun yang sudah pernah bekerja. Ini murni social engineering. Sekali lagi, social engineering ini adalah satu modus operandi. Dia menggunakan teknik dan gaya komunikasi sehingga korban betul-betul percaya dan melakukan semua hal yang diperintahkan oleh pelaku melalui sarana komunikasi media elektronik, ya, sarana komunikasi media elektronik. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan. Saat ini pelaku betul-betul hanya melakukan, mereka terbagi jadi dari orang yang mencari target, kemudian orang yang menelpon, orang yang menyiapkan rekening, dan orang yang membagi keuntungan. Nah ini sekarang nanti silakan Pak Kasubdit Cyber ditambahkan peranan untuk masing-masing yang termasuk yang DPO dan jumlah kerugiannya. Silakan Pak Kasubdit Cyber. Terima kasih. Jadi sudah sangat lengkap dari tadi. Untuk pelaku sebenarnya mereka ini juga belajar dari pelaku sebelumnya, itu pelaku Makassar. Pelaku Makassar mereka sebelumnya juga pernah masuk di lembaga, terus kemudian dikembangkan oleh mereka. Jadi modus baru yang mana sebelumnya belajar di Makassar terus ada modus baru yang dikembangkan oleh mereka. Untuk pelaku lagi sendiri ini memang terbagi 3 kelompok.
pertama kelompok sebagai dia sebagai orang yang menghubungi, kedua kelompok yang membagi orang-orang yang mencari kode atau kode user ID password dari misalkan itu dari bank BCA. Dan satu lagi dia nantinya akan menghubungkan atau mencari bank-bank atau rekening mana yang nanti jadi tabungan. Jadi itu. Jadi ada tiga kelompok. Dan karena di tahap sekarang ini dia bagiannya adalah dia mengkomando teman-temannya yang mencari kode password dari BCA. Kemudian dia kelola bersama dengan yang DPO kita. Di situ. Dan dia juga berperan sebagai orang yang mencari bank yang nantinya akan jadi transfer dari korbannya. Gitu. Untuk kerugian yang diderita oleh korban menderita kerugian sebesar 500 juta. Itu langsung pada waktu itu selesai berkomunikasi dan setelah menerima SMS atau WA langsung uang milik korban sudah habis langsung dalam tempo kurang lebih tidak sampai 10 menit uang korban sudah berpindah ke pelaku dan itu sudah langsung ditransfer ke beberapa bank dan itu BTPN, BNI maupun ke bank yang lainnya. Kalau rayuannya apa? Ya nggak ada, tadi mengaku sebagai customer service saja, jadi akan ada perbaikan sistem dan kami akan mengadakan pemotongan, kemudian dia mencoba memanfaatkan situasi psikologis, jadi sekali lagi psikologis yang dimanfaatkan daripada korban. Dan ini kelompok yang memang sudah pernah beraksi sebelumnya. Silakan yang lain, ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak. Pelaku ini selain melakukan aksi pembobolan di Bank BCA, apakah pernah melakukan hal yang sama, melakukan pembobolan di bank yang lainnya? Dan sampai saat ini sudah melakukan aksi pembobolan berapa kali? Baik. Untuk ini masih kita kembangkan. Saat ini yang baru kami dapatkan data mengenai korban yang sudah melaporkan di kami di Polda DIY terkait dengan salah satu dari korban nasabah PT Bank BCA. Dan ini pun juga perlu digarisbawahi, operasi ini adalah operasi gabungan. Kami meminta bantuan Bank BCA untuk mengidentifikasi dari nasabah korban dulu, baru kemudian menuju kepada pihak-pihak yang kami duga sebagai pelaku. Jadi operasi gabungan antara Polda DIY, kemudian melibatkan satuan tugas dari Bank BCA yang di bawah pimpinan Ibu Wani Sabu, dan kemudian juga dari tim Polda Metro Jaya dan Polres Oki Sumatera Selatan. Demikian, terima kasih. Satu lagi? Ya. Mengenai tadi yang diminta data-data apabila ada seseorang menelpon, apakah saya berdasarkan pengalaman saya menelpon pegawai bank, kemudian kebetulan yang saya telepon itu katanya baru umroh dan ternyata yang menjawab telepon saya itu orang lain dan dia minta data-data saya. Tapi waktu itu memang saya tidak menyampaikan data-data karena ada rasa curiga saya. Takut ada kejahatan cyber. Hal seperti itu bagaimana menurut tanggapan Bapak? Apakah memang perlu dijawab atau tidak? Baik. Menyangkut tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadir mengenai bagaimana menjaga kerahasiaan data. Itu adalah data rahasia yang bersifat pribadi yang hanya dimiliki nasabah. Jadi petugas bank pun tidak bisa mengetahui atau menanyakan, ya sekali lagi tidak bisa mengetahui atau menanyakan. Mungkin silakan Ibu Wani untuk menambahkan ada
standar operasional prosedur dari bank, dan ini pasti sama dikarenakan ini semua diikat di dalam peraturan Bank Indonesia. Silakan. Oke, jadi kalau pada saat kita mau telepon kontak center bank kita harus pastikan dulu nomornya berapa. Jadi jangan kita mencari ke sana kemari gitu ya, karena bisa aja pelaku juga pasang iklan palsu. Nah, jadi kita sendiri harus tahu bank kita itu nomornya berapa. Dan memang kalau misalnya nasabah yang telepon ke kontak center, misalnya ke Halo BCA, kami memang samakan data. Kalau itu memang kami samakan data kan, nama, ibu kandung, tanggal lahir. Tapi mereka tidak pernah meminta PIN, password, OTP, itu tidak akan meminta hal-hal seperti itu. Nah, jadi memang ada standar. Hal-hal apa sih yang kita harus jaga? Yang pertama, what you have. Apa yang kamu punya, orang lain nggak punya. Berarti kartu ATM, kartu kredit, IBCA, itu kita punya, orang lain nggak punya. Yang kedua, what you know. Apa yang kamu tahu, orang lain tidak tahu. Itu biasanya PIN, password, seperti itu ya Bu, ya, user ID. Nah, memang yang ketiga sekarang dikembangkan what you are. Maksudnya apa yang melekat di badan, face biometrik, eye biometrik itu memang tidak bisa diberikan kepada orang lain. Jadi hal-hal itulah yang tidak akan diminta oleh bank kepada nasabahnya. Yang saya penasaran, kenapa nomor telepon itu kan jelas-jelas nomor telepon yang 17, sedangkan katanya orang baru umroh, kok bisa dipegang orang lain? Tidak ada seperti itu sih Bu. Kalau di kontak center itu misalnya masuk itu siapapun yang bisa angkat. Misalnya yang telepon bisa aja si A yang angkat, B yang angkat, tidak bisa ketemu orang yang sama karena dia kan acak sehari aja ada 110.000 dan CSO-nya kami ada 3.000. Jadi dia tidak akan bisa bertemu dengan orang yang sama gitu. Jadi pastikan sudah hubungi ke kontak center yang benar. Terima kasih. Karena dulu Izin hadir terkait ini kan penggunaan nomor sebenarnya yang sangat mungkin mengecoh nasabah ya. Ini kan plus 1 ini kalau tidak salah kode Amerika Serikat, dan ini pelaku ini mendapatkan nomor ini seperti apa, dan apakah sebelumnya ada korban-korban lain selain satu korban ini? Terima kasih. Baik. Ada beberapa aplikasi digital yang sekarang bisa dilakukan pembelian untuk kita sebut dengan fake caller, ya, fake caller. Jadi penelpon palsu, dan ini juga sedang diberantas. Kita apabila mendapatkannya, kita langsung melakukan permintaan untuk diadakan pemblokiran karena sangat berbahaya bila disalahgunakan. Intinya adalah pencegahan. Sekali lagi adalah pencegahan. Kami minta, kenapa press release ini kami lakukan? Yang pertama, polisi merespons 24 jam per 7, 24 hour per 7, semua laporan yang terkait gangguan aktivitas. Ya, jadi rekan-rekan bisa juga tadi lihat dari timeline, begitu laporan jatuh hari Jumat, kita langsung proses hari itu juga, jadi tidak menunggu jatuh hari Senin. Jadi pada hari itu langsung kita proses. Nah, dan ini memang karena memerlukan analisa sampai dengan proses penangkapan keluar daerah di Sumatera Selatan, ini juga daerahnya, lokasinya sangat sulit untuk kami jangkau. Ini yang kami tetap lakukan secara simultan, meminta kerjasama berbagai pihak yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Nah, kalau tadi kembali dipertanyakan bagaimana, nah justru inilah press release yang kami lakukan sebagai sarana edukasi. Ya, sarana edukasi. Kalau dalam bahasa yang sekarang dipakai literasi digital. Tapi bahasa ini tidak bisa sampai ke masyarakat kita yang belum paham mengenai bahasa-bahasa yang bersifat terlampau spesifik, baik menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi mohon teman-teman wartawan yang hadir dan media, tolong dibahasakan dengan bahasa yang tepat, tetapi mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat. Kami meminta tolong sekali lagi melalui Kabid Humas supaya sarana edukasi ini sampai. Tadi sudah disampaikan, tidak pernah
dari pihak bank menelpon untuk meminta data-data, apalagi yang namanya kode password. Orang kalau bilang OTP nggak ngerti, bilang saja kata kunci atau apa ya, kata sandi yang dikirimkan hanya melalui SMS, jangan sampai diberikan kepada orang lain. Nah, ini yang harus disampaikan secara tepat. Jadi pengungkapan di dalam oleh pihak polisi juga harus sampai dalam press release sebagai sarana bahwa masyarakat mengerti ke depan supaya tidak jatuh korban lagi. Jadi kalau sudah berbicara ada telepon +1, +6, +7, +8, itu sudah dipastikan adalah kata-kata plus kode suatu negara, kode area telepon suatu negara. Terima kasih Mas. Ya, Mas Rizka. Pak, tadi disebutkan ada 3 bagian ya. Terus LG ini sendiri tadi disebutkan dia yang memandu beberapa orang untuk melakukan aksinya. Nah, apakah LG ini bisa disebut otaknya atau otaknya ada di antara 2 yang sekarang masih di ini, dan koordinasi mereka itu dengan berada dalam tempat atau sudah dari ketiga orang ini. Baik, jadi untuk dari satu kelompok ini otaknya kita bilang masih dalam daftar pencarian orang saat ini, karena dia yang mengatur dari mencarikan rekening-rekening bank untuk dijadikan sebagai rekening penampungan, kemudian memerintahkan 1 orang lagi untuk mencari korban dan sasaran serta kode tadi, kode OTP. Kemudian tersangka LG sendiri itu tugasnya adalah untuk mencairkan dan mentransfer uang yang sudah diterima sesuai dengan perintah DP. Tersangka yang masih dalam daftar pencarian orang dan saat ini masih kami lakukan. Untuk lokasi, mereka berada di satu lokasi sendiri yang sama di daerah Tulung Selatan. Daerah ini memang sangat luas sekali areanya dan jangkauannya sangat sulit kalau untuk kita jangkau dengan cara kita masuk ke dalam atau melakukan pencarian karena wilayahnya sangat luas sekali.